tiris deh. Waduh, alhamdulillah guys ya, Persib Bandung resmi tiris deh sekarang guys, setelah mengalahkan PSBS Biak 1-0 di GBLA. Aduh, pakai jaketnya dingin banget nih. Lagi dingin om ya. Tiris pisan. Cakep ya pertandingannya, gimana kita bahas nanti ya. Oh khas dong. Tapi gua sapa dulu teman-teman ya. Assalamualaikum Bobotoh. Masya Allah, akhirnya tiris di posisi puncak kata Bang Ronald. Tiris. Seru banget pastinya. Gua akan mengupas dengan Bang Ronald, tapi bagaimananya simak terus di Obrin Bola. Sepak bola bukan soal siapa yang menang, tapi bagaimana kita. Gimana brother? Alhamdulillah. Sehat brother. Sehat. Gokil banget, bro. Ya. Deg-degan nggak om tadi nontonnya? Gue sampai sekarang masih bingung gue mau komentar di mana. Yang dibilang pucuk ya pucuk beneran bro. Bener. Soalnya posisi 1, 2, 3, 4 kenceng banget. Kenceng Di jujur, awal kenceng pertandingan di match D18 ini Borneo menang 1-0 ya kan. Malut United menang Prestasi, Persija juga menang 2-0 yang katanya menang dari titik penalti juga. Tapi kan udah jelas kan di sini kan jelas 40, 38, 38. Habis itu Malut United juga mendekat juga 37 poin, Bro. Betul. Nah, sekarang hubungannya dengan pertandingan tadi yang dibilang tadi anti klimaks tetap 3 poin, Bro. Gua tetap 3 poin. Tapi kita kupas dulu kenapa seperti tegang saat jadi sepertinya sulit banget menjebol gawang yang mana di mana nanti nextnya ada tinggal 10 pemain. Coba ya, dikasih narasi dulu. Oke, teman-teman ya jujur ya mungkin Boboto yang ada di rumah sana ya sama seperti Rona Farasakan dan Om Obrin dan mungkin Bang Sobel tadi yang kita live reaction ya. Jujur itu tegang banget ya. Dari babak pertama sampai babak kedua ini emang Persib Bandung sangat-sangat sulit untuk menciptakan gol ya. Apalagi di babak pertama tadi ya. Bahkan secara ball position tadi di babak pertama itu adalah 5-6 4-4 loh. Jadi hampir sama teman-teman yang nggak ada tumpang tindih ataupun lebih dominan Persib Bandung ya. Dan di sini pun lihat emang tadi Persib Bandung cukup kesulitan dan mau nggak mau ya karena PSBS Biak bermain dengan parkir tank tadi. Gitu ya, Bro. Iya. Ya. Dan juga tadi secara starting line up ya Ronaldo juga kaget ya secara Paputros ditaruh sebagai gelandang tadinya ya nggak. Mungkin karena emang Kakak Rudianto harus dipainkan Om ya meskipun tadi underperform dikarenakan under 20 ya, 23 ya, makanya harus dipainkan. Cuman emang secara overall jujur Ronaldo agak kurang suka dengan permainan tadi ya. Passing-passing banyak yang salah. Tadi juga Berginho yang sisi kanan juga agak kurang jalan ya. Bahkan dari babak pertama ya kalau teman-teman lihat ya dari babak di menit 1 sampai menit 15 itu emang masih kanan kiri lah. Cuman kalau untuk 15 ke atas sampai 45 itu kiri terus dari posisinya Beckham dan juga Dewangga. Kalau gue juga punya pandangan juga memang di menit awal gue kaget juga Mark Locke tuh cedera ya kan. 18 menit ditarik. Biasanya itu kan yang ngatur tempo alur bola ke depan itu kan Mark Locke gitu. Ya, tiba-tiba masuk Adam Alis. Dicoba kelihatan kok di monitor gitu Adam Alis mencoba menahan sedetik, 2 detik. Tapi alurnya kenapa cuman akhirnya ke posisi kiri Beckham Putra terus monoton di situ terus. Walaupun gue bilang nggak jelek juga Beckham Putra nusuk shot on goal ya, tapi nggak on target ya bro ya. Jadinya seperti monoton di situ-situ terus gitu. Menurut lo bener nggak kira-kira apa karena El Capitan Mark Locke diganti awal? Iya, sebenarnya sih agak efek El Capitan ini cukup terasa tadi yang dikarenakan di menit 18 ditarik ya secara tiba-tiba emang karena belum pulih Om ya. Yes. Ya terlihat juga emang cukup kebingungan ya, bahkan sekelas Tum Hai tadi ya sulit untuk mengatur ritme pertandingan. Dan yang Ronaldo kurang suka tadinya ya emang Persib Bandung memegang kendali, cuman banyak terlalu bola tendangan secara langsung ataupun tendangan spekulasi yang harusnya tidak perlu dilakukan oleh para pemain Persib ya. Mungkin Ronaldo kurang tahu ya apakah karena PSBS Biak di klasemen 15 jadi mungkin mengunderestimate ataupun merendahkan ya. Ronaldo kurang tahu, cuman yang dilihat dari permainan tadi kurang apik sih. Seperti itu. Juga kan memang Frans Putros di gelandang ya kan. Ada momen-momennya memang Frans Putros juga emang oke ketika tempo hari lawan Persija Jakarta ya tiba-tiba kan Frans Putros dimasukin ya kan. Nah,
gue juga bener-bener sama kayak lo bro. Maksudnya di line up nih kayaknya underestimate. Iya bagaimana ya? Kaget William juga, Barros bro. center William forward Barros, tadi. ya. Terus juga nggak jelas gitu striker. Bener-bener Andre Jung nggak ada, Raymond Tangki nggak ada. Iya kan? Bener-bener. Betul. Ini William Barros biasanya di depan Kakang ya kan? Iya, di sisi kanan. Bingung dia di Bingung. tengah, dicoba di kiri, diputar. Iya. Permainan sih untuk nyerang terlalu direct menurut gua Iya, bro. Dia terlalu mau cepet-cepet ngegolin itu benar sih bro. Cuman Iya. jadi nggak ada skema. Biasanya Iya. kan kalau misalnya namanya pragmatis atau misalnya counter to attack jelas kelihatan Kelihatan. identitasnya Persib Bandung. Makanya. Ini nggak kelihatan bro. Kelihatan. Direct terus. Akhirnya 62%, 8 shot cuman 1 on target. target. Bro. Kan gokil gitu, sia-sia banget bro Sia-sia, gitu. ya. Bener bro Benar, gitu benar, loh. benar. Tapi ya apapun itu juga di PSBS Biak juga kipernya tuh Wah, kudu. Kok kata bahasa Sundanya mah durian. Kadu deh, kadu bukan kadu kudu ya. kadu. Itu emang gokil ya bro ya. Banget Om, ya mungkin melakukan berapa save yang gemilang itu ya. Yes, Kadu ya membuat para pemain depan dari Persibandung cukup frustasi. Bener bro. Makanya kan ya sampai-sampai melakukan spekulasi yang tadi on target ya, tapi pada akhir bisa ditahan oleh Kadu dengan begitu mudahnya. Gitu loh. Di sini kelihatan memang Iya. sebenarnya Persib Bandung perlu nomor 10 nggak sih? Perasaan gue gitu ya. Iya. Apa akhirnya memang belanjanya ini kita belum Hirigo ya teman-teman ya. Cuman siapa namanya? Bos Oh, ya? untuk Kurzawa Diomak udah tadi resmi banget ya setelah pertandingan langsung diresmikan di Instagram secara juga. langsung. Ada Ya. lagi nggak bro? Oh, untuk saat itu sih belum tahu ya. Cuman kalau untuk pemain asingnya kan Umu Haji udah bilang ya bahwa hanya satu saja berarti Kurzawa. Ada pemain muda juga katanya. Ya itu Dionmak. Dion Mars. Itu juga kan pemain ya. bertahan. Tapi itu warga negara Indonesia Indonesia udah teman-teman resmi ya, teman-teman WNI ya. gitu. Oh udah resmi Iya ya udah Bang? resmi. Ya, Seperti itu. oh gitu ya, back ya di Back. Gue ngerasa tuh di posisi nomor 10 perlu Butuh banget juga bro. sih, iya. Perlu banget bro. Seperti tadi juga Adam Alis selalu lo yang selalu bilang Iya. Adam Alis tuh bagusnya super sub, Sub. bagusnya super sub. Memang ngatur tempo di level tinggi lah ya Iya. Persib Bandung tuh ya Mm-mm. tim besar lah ya bro ya. Jadi untuk naik turun bola datang itu Adam Alis belum pas. Pas di situ. ya. Dan Makanya- didorongnya juga Tom Hay juga nggak percaya banget sama Beckham Putra bos. Iya kan, Iya, Bawangga kencang Kencang. kayak kesana. Sementara Di kiri. Kakang di depannya William Iya, Barros terus. pindah Iya. ya kan. Ya hilang lah Hilang, identitasnya hilang. gitu Iya. loh. Sebenarnya ini juga Om di DSP juga di sana kan ada Luco yang biasanya Iya. digunakan. Maka Oh, jujur iya. Ronaldo masih belum mengetahui jawabannya ya. Kenapa Luco ini atau gua Caca ini nggak dipasang sebagai menjadi starter tadi? Malah percayakan Van Putros. Soalnya next match-nya juga cuman versi solo sih bro. Iya. Ya, Nggak perlu ini nggak banget perlu ya. full tim banget, Banget, gitu loh bro iya. ya kan. Jadi kalau misalnya Luco itu lebih enak kali ya bro ya. Percaya sama Ronaldo. Apalagi ya seperti kita tahu ya, Lucu sama Tumhai lah gitu disandingkan. Dan mungkin Adam Alis suruh naik ke depan dikit ya untuk menjadi IMF itu bakal lebih jalan sih seharusnya tadi. Iya benar. Dan Ronaldo jujur, ini mah jujur aja teman-teman ya sebagai boto agak kurang srek gitu lihat tadi formasinya juga, starting line apa juga. Jadi agak cukup kecewa sih tadi. Iya. Tapi ya gol tetap gol ya, menang tetap menang pada akhirnya. Iya. Gitu. Tapi emang Boboto kalau ngelihat speed, kecepatan, transisi dan lain-lainnya itu kelihatan tuh bro. Kelihatan. Di monitor TV itu kelihatan mana yang mediocre, mana tim Kelihatan banget Om. Kelihatan dia itu pergerakannya itu cepat Ah. banget. Kalau kita pindah ke TV lain misalnya di 15.30 bermain tim-tim lain gitu. Kelihatan bro Iya. gerakannya Gerakannya. itu gitu. Tapi ya namanya sepak bola kan kalau emang nggak mau gol juga ya kan. Tadi Sulit babak kedua juga kan brother gitu. ya kan. Meskipun 10 pemain ya Biak ya. Tetap Iya. aja kesulitan. Iya benar. Sama juga gue bingung juga tuh bro. Kok Fitra Maulana bukan Adam Friesbeck ya? Yang Ini- di DSP ya. Iya yang di DSP gitu. Ada apa nih bro sama Adam Friesbeck? Coba kalau misalnya Ronaldo lihat sih ya, Adam Priestback ini kayak udah nggak mau latihan fisik. Kalau misalnya Ronaldo ini analisis dari sosial Iya, media, iya. Boleh, Ronaldo boleh. bukan ini manajemen ya, jadi mohon maaf kalau salah. Cuman kalau misalnya Ronaldo analisis dari media sosial, dia lihat dari komentar-komentar sih kata Adam Priestback ini udah males dikarenakan emang udah nggak mendapatkan kepercayaan di Bojah Hodak gitu. Makanya emang latihannya agak ogah-ogahan Om. Oh, Iya. soalnya kayak misalnya sekarang Teja Pokalam dulu masih ada Frankie Mendoza ya kan nggak dipakai, tapi sekarang Mendozanya cabut ya kan,
udah diambil dari Wales katanya salah satu pemain kiper terbaik ya kan. Malah Fitrah Maulana gitu ya kan. Jadi jatuh Adam Prisbeck lapis ketiga kok kayak gitu ya. Benar makanya. Iya. Eliano Renders agak cedera ya bro ya. Kalau Eliano Renders sih cedera atau akumulasi ya gitu ya. Ya makanya nggak dipainkan agak cukup terlihat juga ya agak jomplang jika tidak ada Eliano Renders tadinya. Sadir Ramdhani yang cedera ya bang ya kalau jadi memang posisinya sekarang tuh kanan juga bro menurut gue ini gimana menurut gue gimana gitu ya. William Barros dulu kan ada William Marcilio kan. Jadi ini juga perlu nih bro. Ini juga perlu bro. Gelandang serang juga nih spek penggantinya ya. Spek tinggi ya gitu ya. Nah kalau untuk ngerekrut Kurzawa ini kontraknya 6 bulan berarti pinter ya Persib Bandung ya bro ya. Dia perlunya untuk di season ini sama ACL 2 ya bro. Iya betul. Bagus gue perpanjang ya kan. Kalau enggak ya udah lepas lagi. Ya katanya kaki kaca juga soalnya ya kita tahu juga ya CV-nya emang bagus. CV-nya bagus. Mantan bermain dengan Neymar Junior dan Kylian Mbappe. Tapi track record dalam ininya kesehatan tubuhnya kaki kaca. Kaki kaca ya bro makanya ya pinter juga nih manajemen Persib makanya hanya segitu kontraknya. Jadi skala prioritas itu emang penting bro, di satu tim besar gitu. Nggak berceceran. Makanya gue juga kaget ya tiba-tiba Bang Ronald bilang kayak misalnya ada Dion Marks. Tapi Dion Marks juga paling ya mungkin harganya juga nggak seberapa ya bro ya. Itu bukan untuk menyusun strategi ke depan bro gitu loh ya kan. Contohnya lah bro, Persija Jakarta dia ngambil pemain yang udah matang, Fajar Fatur Rahman ya kan. Ya udah jadi itu. Sen Patinama, Buriram ya kan. Ricardo yang abang bilang main di Liga Melon ya. Iya, kan? Liga Melon. Itu makanya talent scouting itu sekarang jalan mungkin kita harapkan lah ya gitu. Mungkin kalau untuk Diomak untuk jangka panjang mungkin. Benar Bang, benar Bang. Soalnya emang dikarenakan nanti Federico Barba emang di akhir musim akan cabut seperti dan dia kan seangkatan sama Kakang Bang di U22-nya Indra Safri kan ada tempo hari ya kan. Jadi memang Persib Bandung gue salut karena ngambilnya. Tapi nggak ada yang lain-lain kira-kira nggak ada nih Bang. Kalau untuk ini belum tahu lagi sih Om. Kalau untuk pemain lokal siapa tahu kan. Kalau untuk pemain asingnya sih kemarin Wajahmu udah jelas itu satu pemain saja. Oke. Itu. Permainan berjalan. Babak kedua main, gue nyariin Beckham Putra udah nggak ada. Iya ditarik ya. Makanya. Tapi gimana menurut Om? Greget banget nggak sih jujur Ronaldo jelas itu di babak kedua secara ball possession keseluruhan 70-30. Berarti otomatis Persib Bandung babak kedua dominasi total Om. Tapi ya masih mampet gitu. Padahal udah di sana ada Andre Jung, ada Ramon Tangki kan yang dimasukkan. Memang kalau kita juga live reaction kita bareng-bareng kan. Gue bilang kalau tipikal kayak begini kalau mau masukin jangan Ramon Tangki, Andre Jung aja. Karena gue bilang tinggal diumpan-umpan. Ini kebalik Andre Jung yang umpan. Jujur aja mungkin kalau dia analisis Ronaldo ya, ini opini Ronaldo sendiri. Mungkin Bojang Hodak udah pusing juga mungkin ya. Udah bingung karena kan emang kita butuh kemenangan agar bisa ya on the track gitu ya. Menjadi klasemen pertama, makanya langsung dimasukin aja. Itu. Nih di dalam 5 pemain yang di sini kita bacakan mungkin teman-teman lupa di sini ada Adam Alis, ya Andre Ju, Federico Barba, Robi Darwis dan juga Ramon Tangki gitu. Seslow-slownya Bojan Hodak mungkin 38.000 dilihat wah tuntutannya kan menang. banget itu. Pemain juga begitu, main gol. Nggak mau tuh bola dilebarin lapangan langsung aja. Baju ke depan, gagal mundur, serang lagi dan PSBS dia juga jago juga gitu ya kan. Ya nggak ada tekanan, bro. Tekanan ya gimana? Ya bukan jago, sorry ya kalau gue bilang jago sih ya nggak juga lah gitu. Nggak ada tekanan. Malah gitu. PSBS dia cuma perganti 2 pemain doang. 2 pemain doang. Iya, makanya kan si Brown dan juga Alom pemain tengah sama pemain bertahan yang digantikan. Iya, itu. Kalau misalnya lo lihat nih pertandingan nilainya berapa sih nih bro? Kalau untuk rating sih Ronaldo tetap lah ini rate 8 Om. Ada gregetnya cuman emang kesel sih jujur ya untuk menciptakan gol kapan sih Persib Bandung gitu ya. Tapi pada akhirnya Berginho kan yang memberikan itu. Tapi jangan ke ujung dulu bro, tapi ini emang BR Super League seru banget. Seru banget. Gila. Kalau misalnya ini udah makin seksi itu. Seksi banget Borneo. Sama Solo 1-0 gitu ya kan. Persija Jakarta menang 2-0. Malut gue tebakan gue salah, gue pikir 4-0. Karena kartu merah juga, kartu merah ya gitu ya. Jadi seksinya ini
bener yang lo bilang bro, setiap pertandingan dihitung Tuh, gitu loh. makanya. Ini berarti teman-teman di match D18 tim 1 nomor 1, 2, 3, 4 menang semua. Betul. Kalau misalnya kalah kan ngeri bro. Langsung turun, longsor jauh itu. Iya ya bro ya. Langsung longsor, otomatis ada berada di posisi ketiga apa gitu. Gua nonton Persebaya Surabaya juga bro. Iya. Keren banget loh mainnya. Wah, gue bilang keren-keren banget. Bali United juga ya, nyaris remontada gitu. Makanya teman-teman kalau dibilang BRI Super League itu Liga Kangkung, apa Liga Sawah gitu ya. Liga Sawah. Betul. Tapi akhirnya kesini-sininya mainnya Persib juga. Kasihan deh. Waduh, jangan ceron apa ya. Tapi sarkas-sarkas Sarkas boleh. nggak apa-apa Ini dong. sepak bola, No Bu. problem. Sepak bola, No masa problem, terlalu no problem. halus-halus juga nggak Nggak bagus apa-apa, juga. Tapi betul. kayaknya kelihatan banyak gitu, Bung. Ah, iya. Timnas nggak main-main, akhirnya ngebungkusnya Ya dari gimana? Viewernya tinggi, cuannya juga banyak. Tapi ya alhamdulillah sih ya Ronava sebagai konten kreator seneng lah. Maksudnya bukan kita aja Om Iyalah, ya. iyalah, Yang membahas iyalah. 31, Iya, betul. mereka juga membahas 31 jadi otomatis liga kita semakin enak untuk ditonton Yes, seperti itu. yes, Jadi yes. mungkin seperti 2 tahun belakangan ya yang nonton Berliga Super League ini agak males-malesan ya. Yes, Seperti betul. itu. Juga ini loh bro, posisi pemain muda ya di sini. Berarti Persija, Persib, mungkin PSM Makassar yang paling serius ngelola pemain-pemain muda ya kan. Kalau dari lo sebenarnya pemain muda ini yang bersinar siapa sih bro? Boleh kalau lo mau sebut di luar Persib Bandung bro. Iya. Sebenarnya sih kalau jujur ya banyak ya. Tapi yang Ronava pasti akan sebut ya pemain di Persib yang udah paling menonjol ya. Iya. Dan jelas di situ ya di Persib ada sebenarnya Kakang Rudianto itu bagus, cuman karena tadi emang underperform ya makanya Robby Darwis yang mau dimasukkan gitu ya. Kakang Rudianto, terus juga di Persija yang kemarin menciptakan gol Aditya Warman. Itu menjadi pemain muda yang ya potensial nantinya bisa bersinar Om. Seperti Iya, itu. benar. Karena kan sekarang orang-orang tuh menuntut tuh tontonan itu emang yang enak banget. Enak. Itu kalau itu benar banget. Benar. Antum, Bobotoh, Ane, The Jack Iya, ya kan. iya. Kita terhibur banget dengan jamuan pertandingan seperti ini ya kan. Kalau selama di season pertama di paruh musim pertama pertandingan mana yang paling yang ya paling lo ingat paling enak di mana? Itu mah nggak usah diomongin lagi, semua orang pun akan Siapa tuh? setuju. Persija versus Persib. Gua enggak gitu bro soalnya. Gua enggak gitu bro. Oh, berarti pertandingan kemarin bukan. kurang Gua tuh yang paling gua ini adalah waktu gol pertamanya Aditya Arlian Syahbimanan Banan. sama Aditya Warman gol kedua itu gitu loh. Oh, lo ngeledek banget sih bro. Cuma butuh 5 menit kok disebut gitu ya. Cuma butuh 5 menit. Bisa berbohong. Iya sih. Iya, itu lupain. Baik. Gas, balik dulu lah. Oke, baik. Oke. Iya. Jadi kalau Federico Barba waktu nonton live reaction masuk tiba-tiba Masuk gitu. ya. Sebenarnya itu udah oke belum? Udah mulai greget lagi? Iya belum? sebenarnya sih Randy? kalau dalam permainan sih oke ya, udah masuk di menit 64 tadi menjadi LB tadinya. Sebenarnya kalau dilihat teman-teman yang permainan bagus tapi muka misterius nih. Dalam artinya muka misterius kayak udah ogah-ogahan. Dia Mukanya ditekuk. Sebenarnya gimana? Iya, sebenarnya ya mungkin dalam perjanjian Persib Bandung dikarenakan ini juga ya mungkin sampai akhir musim sih mau nggak mau dia harus tetap stay di Persib Bandung, nggak bisa kemana-mana. Soalnya yang mau beli nggak mau nebus ya, gitu ya. Iyalah. Gede juga itu ditebus Iya, kan. kalau Cuman tebus, karena ya. mau nebus mikir juga kan bermain di Indonesia Super League mungkin ya. Iya. Apalagi yang kemarin nebus kan Seri B itu. Pescara. Mau nggak mau kalau nebus itu istilahnya harus untung Tuh, Persibnya ya, bro, iya ya, dong, gitu ya. Iya dong, nggak mau rugi lah kan kita juga udah memboyong kan Federico Barba ke Bandung kayak gitu lah. Penampilan Andrew Jung sama Raymond Tangki lebih enak mana nih dimasuk di paruh musim kedua ini bang? Iya, kalau misalnya ini baru banget nih ya Iya. pertandingan ini ya tadi ya. Sebenarnya sih emang Andre Jung sih tadi ya sangat fighting spiritnya terlihat banget ya ingin menciptakan gol ya dan Asik. Ramon Taki juga bagus cuman nggak tahu kenapa itu kepleset mulu Om. Kayak berat apanya itu Om ya? Telur ya. Aduh, El Gobal Gabel. Enggak, coba lo Iya. gini deh bro. Gimana, gimana? Kan sepak bola nih kita 18 tim berarti kan 36 pertandingan. Kalau disuruh rate paling baik untuk bukan ACL 2 ya bro, Iya. untuk DBR Superliga
Andre Jungnya atau Ramon Tangki sebenarnya untuk keperluan Persib Bandung? Kalau untuk keperluan Persib Bandung sih ya sebenarnya sih kalau Ronalva ya kemarin juga udah Om tahu sendiri Ramon Tangki. Cuman kalau misalkan ini apa namanya? Kalau untuk dibutuhkan Persib dan emang bagusnya sih Andre Jung. Soalnya emang Andre Jung chance sedikit tapi chance sedikit itu bisa dimaksimalkan dengan baik gitu. Kalau untuk Ramon Tangki kan Om tahu sendiri ya, mungkin teman-teman tahu sendiri di rumah ya cukup berapa match gitu ya untuk baru bisa menciptakan gol ataupun pecah telur seperti itu. Perbedaannya kali 2 teman-teman, Iya. 4 di Ramon Tangki, Andre Jung udah 8 gol gitu ya kan. Gue juga agak sepakat sama lo sebenarnya kalau lebih tajam jelas tenang Andre Jung. Tapi kalau mau dobrak-dobrak sekalian gedor mana gobal gabil kan, namanya juga gobal gabil. Bung Miner pun kemarin udah bilang kan, bahwa chance sedikit tapi bisa menciptakan gol. Andre Jung. Benar-benar. Tapi memang kita juga ada ACL 2 ya, gitu ya. Makanya. Kalau untuk back lo tetap mau mempertahankan Barba atau lo udah percaya sama Matrikardi sama Julius Caesar? Ya sebenarnya sih dilihat dari pertandingan tadi ya agak cukup takut sebenarnya ya. Teja Pakualam pun tadi hampir saja ya kita bisa saja kebobolan. Emang Matrikardi sama Julius Caesar nih masih kurang sih menurut Ronaldo. Tapi ya kalau misalkan menggunakan Federico Barba dari awal malah kita keter-ketir karena kan memang udah ini ya terlihat sekali postur mukanya emang udah ogah-ogahan, emang mau nggak mau kita harus ya menggunakan Federico Matrikardi dan juga Julius Caesar. Seperti itu. Dikarenakan emang nggak ada lagi pengganti center back yang terbaik untuk Persib Bandung. Iya benar-benar. Mau nggak mau. Oke, kalau player of the match siapanya nih bro? MVP tadi ya. Ronaldo pengen jemput kadun ntar botong lah. Gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Kita objektif ya. Objektif tapi lah, emang objektif. kadu tadi menurut Ronaldo MVP-nya meskipun kalah Om. Soalnya emang ini ya jujur-jujuran aja teman-teman ya. Pemain Persib tadi itu terlalu egois sih, terlalu banyak membuang-buang peluang dan spekulasi yang tidak seharusnya dilakukan. Iya, kayak gitu. Bro juga kita belum omongin tuh Apa tuh? sanksinya. Oh iya, sanksi dia dikasih di tahu FC teman-teman ya. lah. Untuk teman-teman Boboto Iya. Jadi teman-teman ya Ronaldo baru banget baca berita nih katanya di ACL 2 teman-teman ya Persib Bandung terkena sanksi sebesar 503 juta ya. 3 kasus. 3 kasus ya. Itu pas versus Selangor kayaknya Om ya. Pokoknya udah akumulasi lah. Udah akumulasi teman-teman ya. Cuma dia receh lah buat Persib Bandung. Tapi ngeri bro, Ngeri flare, orang duduk-duduk di akses masuk, keamanan. Kalau udah begitu cukup nggak bagus. Bro. Cukup nggak bagus ya. Orang merasa nggak secure, gimana mau ngejual tiket? Kan ujung-ujungnya kan selling bro. Iya, gitu loh, bro. Itu sih masuk, aduh ngeri. Gak apa-apa bro, nggak ini untuk edukasi bro, nggak apa-apa. Maksudnya kalau untuk itu edukasi. kan emang mungkin udah budaya di kita mungkin ya. Ada. Ya, karena kan emang kita udah terlalu human terlalu slow. Iya, seperti itu. Tapi ya memang harus lebih di ini lagi harus ya, ditertibkan lah. Kesadaran dirinya. Iya, ya pokoknya intinya mawas diri. Kalau udah masalah flare, oke lah. Kalau flare di mana. Cuman kalau udah akses aja mau jalan ada orang duduk-duduk gitu kan. Iya kan. Slow living orang. Akhirnya misi bang. Itu dia, kena denda ya kaget tadi. Kena denda ya. Tapi itu memang uang kecil lah. Tapi moga-moga ya, bisa Komdis juga masih bisa dibicarakan, nggak ada halangan juga nanti lawan Ratchaburi juga teman-teman ya kan. Mungkin ada sepatah dua kata untuk teman-teman Boboto, silakan Bang pokoknya untuk Boboto di luar sana tetap dukung terus Persib Bandung ya. Pokoknya dukung terus teman-teman, jangan kasih kendor ya. Mungkin di live reaction tadi komentar pada mungkin pusing atau gregetan sama kayak Ronaldo, tapi ya mau gimana teman-teman ya, this is game gitu ya. Sepak bola itu nggak akan bisa ketebak teman-teman. Pokoknya ya dukung terus Persib Bandung ya agar bisa tetap di puncak selamanya teman-teman. Iya, sebentar gue sepatah dua kata ya. Oke teman-teman Badai Pasifik nih ya kan. Asuhannya dari Kahudi Wahyu. Respect untuk PSBS Biak, pertandingan seru banget dan juga sukses. Pertandingannya juga bisa nyaris menahan seri Persib Bandung, tapi apapun juga Persib Bandung membungkus 3 poin. Oke. Boleh ke tengah Bang Ronald ya kan? Obrin bola, signing out.